Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Syafrina. Di video ini kita akan masuk ke praktikum ke-9, yaitu uji korelasi. Nah, sebelum kita ikuti langkah-langkah dalam uji korelasi, kita lihat dulu apa sih itu uji korelasi. Nah, di sini tujuan dari praktikum ke-9 ini untuk mengetahui bagaimana melakukan uji korelasi dari data hasil penelitian. Analisis korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Nah, nilai korelasi populasi itu berkisar antara negatif 1 sampai 1. Kalau dia positif, maka hubungan antara dua variabel tersebut searah. Sebaliknya, jika dia negatif, maka hubungan dari dua variabel tersebut berlawanan arah. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau positif itu artinya jika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Sedangkan kalau nilai X turun, nilai Y juga turun. Nah, itu dikatakan dia searah. Sebaliknya, kalau dia bernilai negatif, itu mengartikan jika nilai X naik, maka nilai Y turun. Dia berlainan arah ya. Sebaliknya juga, kalau nilai X turun, Y-nya naik. Nah, ini untuk interpretasi dari nilai korelasi. Dari 0 sampai 0,09 itu dikatakan korelasinya bisa diabaikan. Kalau dari 0,1 sampai 0,29 itu korelasi rendah, kalau 0,3 sampai 0,49 itu moderat, kalau 0,5 sampai 0,7 dikatakan korelasinya sedang. Nah, kalau lebih dari 0,7 itu dikatakan korelasinya sangat kuat. Tentunya dalam penelitian, kita sangat penting menentukan nilai korelasi ini. Jadi semakin besar korelasi dari dua variabel kita, maka data tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, biasanya kita menggunakan korelasi person product moment ya. Nah, ini merupakan yang sangat populer dan sering digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian. Analisis ini dikenalkan oleh Carl Person pada tahun 1900, sudah lama sekali nih. Lalu juga ada Charles Spearman mengenalkan korelasi tata jenjang atau rank order correlation coefficient. Nah, sekarang kita akan coba melakukan uji korelasi dengan SPSS. Jadi datanya, kita punya nilai fisika matematika dan nilai fisika kuantum. Kita mau lihat nih, ada nggak ya hubungan antara dua fisika matematika dengan fisika kuantum ini. Terus signifikan kita 5% ya. Buka SPSS-nya, lalu inputkan data. Saya udah pindahkan ini ke Excel, ini dia. Ini bebas ya, kalau mau input secara manual di SPSS boleh, kalau mau ekspor dari Excel juga boleh. Nah, saya cenderungannya lebih senang untuk ekspor dari SPSS. Kita buka SPSS-nya, File, Open, Data, lalu dipilih di sini Excel, praktikum 9. Oke. Nah, ini dia datanya. Kita cek dulu. Variable view-nya, numerik, udah, scale. Nah, lalu apa langkah-langkah berikutnya? Nah, di sini ketika kita udah punya datanya, lalu pilih menu Analyze katanya, lalu Correlate, lalu Bivariate. Masukkanlah variabel fisika matematika dan fisika kuantum ke dalam variabel. Jangan lupa ditentang adalah korelasi persen, lalu di sini total flag signifikannya. Kemudian pada tombol option pilih mean standar deviasi, terus cross product deviasinya, covarian, lalu continue. Kita cobakan. Jadi data kita tadi, pilih analyze, lalu pilih correlate, bivariant, masukkan kedua variabelnya di sini, klik di sini. Ini sudah dicentang, persen, total, flag. Lalu pilih option, ini dikasih centang, lalu continue. Oke. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Ada descriptive statistik, ini menggambarkan deskripsi dari data yang kita punya, dan ini ada correlation-nya. Nah, pada deskriptif statistik, berarti kalau fisika matematika, ini rata-ratanya, ini standar deviasinya. Ini ukuran sampelnya. Pada fisika kuantum, rata-ratanya 60,3, standar deviasinya 15,442. Nah, kalau korelasi gimana?
Kita lihat nih korelasi fisika matematika, fisika kuantum. Nah, fisika matematika dengan fisika kuantum, berapa korelasinya? Nah, ini dia. Signifikannya begini. Kalau fisika kuantum dengan fisika matematika, berapa signifikannya? Ini. Gimana cara membacanya? Pada buku panduan praktikum, itu ada membaca analisisnya. Kalau pada tabel deskriptif, tadi udah bisa ya, nggak terlalu sulit untuk membacanya. Sekarang kita lihat pada tabel korelasinya ini. Nah, pada tabel correlation, ada dua tanda dalam penafsiran korelasi. Kita udah tahu kalau positif dan negatif. Kalau positif searah, kalau negatif dia berlawan arah. Nah, di sini kita lihat hipotesis kita apa? Hipotesis nol kita tidak ada hubungan korelasi antar dua variabel. Hipotesis satu kita ada hubungan korelasi. Ketentuannya seperti apa? Kalau signifikannya lebih besar dari setengah alfa. Di sini kenapa setengah alfa? Karena kita pakai to tell. Maka dia setengah alfa. H0-nya diterima. Kalau dia kurang dari setengah dari alfa, itu H0-nya ditolak. Atau kita menggunakan T hitung. Nah, ternyata dari signifikannya, tadi kita lihat di sini, nilainya itu adalah 0,00. Yang artinya dia kecil dari setengah alfa, yaitu 0,025. Kalau dia kecil, tadi H0-nya ditolak. Kalau kita tolak H0, artinya kita terima H1. Ada hubungan korelasi antar dua variabel. Nah, itu jawabannya ya. Jadi ada korelasi positif kemampuan fisika matematika dengan prestasi fisika kuantum. Semakin tinggi kemampuan fisika matematikanya, semakin tinggi juga prestasi fisika kuantumnya. Itulah hasil dari interpretasi data yang kita punya. Nah, nanti silahkan dicobakan untuk melakukan uji korelasi dari data yang kita punya. Selamat mencoba!